The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan sama-sama menghayati sabda Tuhan dalam peringatan malam menjelang Natal. Untuk itu, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa, supaya nanti sabda Tuhan yang kita dengarkan benar-benar mampu kita hayati untuk menjadi bekal hidup yang akan kita lakukan di waktu yang akan Tuhan berikan. Mari kita. Ya Allah yang dalam Kristus, kami kenal, kami sapa dan kami sembah. Di malam menjelang Natal yang begitu indah ini, kami jemaat-Mu hendak bersama-sama menghayati sabda-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dalam ibadah menjelang Natal, Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 yang demikian berita Alkitab. LAI memberikan tema. Perikop pertama kelahiran Yesus, perikop kedua gembala-gembala. Demikian berita Alkitab. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GKJ Tuntang Timur dan umumnya siapa saja yang tersapa melalui pelayanan sabda, perayaan atau ibadah menjelang Natal di saat ini, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, tema khotbah, tema pelayanan sabda dalam ibadah menjelang Natal saat ini adalah Raja Damai telah lahir. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kata damai selalu menjadi sesuatu yang didambakan oleh siapa saja. Bahkan bagi siapa saja yang tersapa pelayanan ini pasti merindukan, mendambakan, mengharapkan
damai itu menyapa, hadir, dan tinggal di dalam kehidupannya sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi terkait kata damai sendiri banyak definisi yang menjadikan seringkali kita gagal untuk menemukan kesepakatan, menemukan frekuensi yang sama tentang makna dari kata damai. Tetapi secara singkat, saya hendak menyampaikan makna yang sederhana. Apa itu damai? Terjemahan dari kata shalom, lebih lengkapnya shalom aleichem. Dan damai bolehlah saya beri makna sesuatu atau suatu keadaan di mana semuanya merasakan nyaman. Jadi tidak hanya satu atau dua pihak yang merasakan nyaman, tetapi semua pihak merasakan situasi yang nyaman. Demikian pula dalam bacaan Alkitab kita di malam Natal ini, damai itu didambakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran tulisan Injil Lukas. Pada waktu itu situasi politik orang-orang Israel ada di bawah pemerintahan, atau lebih tegasnya di bawah penjajahan Romawi. Sehingga kedamaian adalah situasi merdeka, terbebas dari tekanan, terbebas dari ancaman, terbebas dari ketakutan. Nah, dalam situasi seperti itu yang didambakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu adalah kehadiran Sang Raja Damai, Sang Mesias, Sang Penyelamat, atau dalam konteks Jawa Satrio Piningit, yang akan mengangkat, melepaskan, menolong masyarakat dari situasi yang sulit itu. Gambaran tentang Raja Damai satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, malam hari ini kita diajak untuk menghayati seperti apa Sang Raja Damai yang telah lahir itu. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 menolong kita untuk menghayati bagaimana proses kelahiran Sang Raja Damai itu. Dimulai dari situasi politik di mana kaisar pada waktu itu menghendaki orang-orang melakukan sensus sesuai dengan tempat asalnya. Maka tidak heran kalau kemudian Yusuf dan Maria tunangannya harus meninggalkan daerah asalnya untuk menuju ke Bethlehem. Dalam beberapa catatan jarak dari Nazaret sampai ke Bethlehem sekitar 171 kilo. Dan sesampainya di sana bersamaan dengan waktu bersalin untuk Maria. Lukas mencatat bahwa proses kelahiran Sang Raja Damai itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tetapi proses perjalanan panjang dengan segala macam ancaman dan tantangan bahaya. Bahkan ketika sampai di Bethlehem, Maria dan Yusuf tidak menemukan penginapan yang layak untuk masa itu untuk melakukan proses persalinan. Hanya sebuah tempat yang amat sangat sederhana, yaitu palungan. Tempat yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan hewan ternak. Itulah proses kelahiran Sang Raja Damai. Poin kedua dari bacaan kita yaitu tentang tersampaikannya kabar tentang kelahiran Sang Raja Damai itu yang tidak disampaikan pada golongan-golongan yang high, yang level atas, tapi justru disampaikan kepada para gembala yang ada di padang gurun, di padang pengembalaan. Di sini jelas bahwa kabar sukacita itu diberikan kepada siapa saja yang mendambakan hadirnya damai sejahtera, mendambakan hadirnya hidup yang tentram dan nyaman. Ketika malaikat mendatangi para gembala merasa ketakutan. Lukas mencatat, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lukas dengan tegas melaporkan bahwa situasi yang dihadapi oleh para gembala ketika ada orang asing yang datang sangat ketakutan. Di sini bisa kemungkinannya adalah mereka tidak terbiasa dengan kehadiran mendadak makhluk lain. Bisa juga terjadi karena ketakutan yang menghidupi mereka akan tekanan-tekanan dari pihak penjajah. Nah, dalam situasi takut itu kemudian malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat."
Kedatangan Tuhan selalu menghadirkan sukacita, selalu menawarkan sesuatu yang menanggalkan, mengalahkan, menaklukkan rasa takut. Maka ketika Tuhan menyapa kita dan kita merasa takut dan takut tidak lepas, berarti kita yang gagal menanggapi kedatangan Tuhan. Nah, itulah situasi politis, situasi sosial, situasi budaya di waktu Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu lahir. Kemudian para gembala itu beranjak meninggalkan padang gembalaannya, berjalan dari tempat asalnya, meninggalkan tempat asalnya, menuju tempat yang ditunjukkan malaikat, yaitu di mana Sang Raja Damai itu lahir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya membayangkan bahwa dalam pikiran para gembala itu Tuhan Yesus atau bayi yang lahir Sang Mesias itu ada dalam tempat yang megah, yang elok, yang lebih dari biasanya. Tetapi justru yang ditemukan, yang dijumpai adalah tempat yang sangat-sangat sederhana, di tempat yang pinggir, di tempat yang sangat-sangat kurang layak sebenarnya. Tetapi dari sini menjadi sebuah pembelajaran bahwa Sang Raja Damai benar telah lahir. Tetapi proses pertumbuhan itu menjadi sebuah pelajaran yang baik bagi kita saat ini yang mendengar, bahwa Raja Damai yang telah lahir, bahkan telah lahir dalam kehidupan kita, harus tumbuh, harus bertumbuh, harus dirawat, harus diarahkan, harus dijaga, supaya benar-benar menjadi kehidupan yang dikuasai oleh Sang Raja Damai itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau situasi pada saat kelahiran Tuhan Yesus adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan, dalam situasi terjajah, dalam situasi yang tidak menyenangkan. Begitu pula dengan keberadaan orang tua Tuhan Yesus, harus mengadakan perjalanan dalam tekanan, kemudian proses persalinan yang sangat berat. Dan yang kedua, warta tentang kabar kelahiran Sang Mesias, Sang Raja Damai itu pun disampaikan oleh para gembala yang memang hidup dalam tekanan. Saat ini nampaknya situasi yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus juga kita rasakan, kita alami. Perayaan Natal yang biasanya kita rayakan dalam kebersamaan, menjadikan momentum untuk kita berjumpa dengan sanak saudara yang bertempat tinggal jauh dari kita tiadakan. Ketakutan, kekhawatiran kita akan ancaman dari virus corona masih menemani kita sampai dengan saat ini. Nah, dalam situasi seperti itu kita diajak oleh Alkitab, oleh Tuhan untuk menghayati, mengimani, meyakini kelahiran Sang Raja Damai. Apakah benar kita sudah merasakan bahwa Sang Raja Damai itu lahir dalam kehidupan kita, yang dengannya kemudian akan menjadi penuntun kehidupan kita di waktu yang akan kita lalui, di tahun yang akan kita lalui, yang akan kita lewati, tahun 2021. Di sana sini masih akan ada tantangan, hambatan, cobaan. Dalam kehidupan pribadi kita ada persoalan-persoalan. Dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat, kehidupan gereja kita. Nah, itulah tantangan kehidupan kita, yaitu untuk mewujud nyatakan bahwa kita benar-benar telah terhadiri oleh Sang Raja Damai itu. Oleh karena itu, melalui khotbah di malam Natal ini, mari kita menghayati kelahiran Sang Raja Damai bukan sekedar pada taraf pemahaman dan pengertian, tetapi benar-benar menghidupi kelahiran itu di dalam kehidupan kita. Kalau dalam narasi Lukas 2 ayat 1-14, kita diajak untuk melihat, membayangkan, kita diajak untuk merasakan situasi kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana perjuangan ayah dan ibunya, bagaimana perjuangan mendapatkan tempat, bagaimana perjuangan untuk berjalan menuju tempat yang dikehendaki. Ada sesuatu yang sangat sulit. Lalu bagaimana juga kita diajak untuk menghayati ketakutan para gembala di tengah-tengah padang, dan di dalam ketakutan itu ada kabar gembira.
Meskipun kabar gembira itu harus tetap diperjuangkan, diupayakan, dirawat, dipelihara supaya benar-benar tumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu, pada malam Natal ini, mari kita bersama-sama menghayati dengan mendalam bahwa Sang Raja Damai itu sudah lahir, sudah hadir. Bukan sekedar peringatan ritualis, tetapi benar-benar kita hayati di dalam kehidupan kita. Dan itu akan terbuktikan pada waktu-waktu yang akan kita lalui bersama, di tahun yang akan kita jalan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Maria dan Yusuf boleh meniti Via Dolorosa, jalan sengsara, jalan sulit untuk melahirkan Sang Mesias, kita juga harus berani memilih jalan itu. Berani memilih jalan yang sulit demi terlahirnya Sang Raja Damai, demi terwujudnya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau para gembala harus merasakan ketakutan ketika tiba-tiba muncul malaikat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, maka mari kita menghayati bahwa kadang-kala Tuhan memanggil kita, menyapa kita, menganugerahi kita di luar perkiraan kita, dan kadang-kadang kita merasakan ketakutan. Sang Raja Damai telah lahir. Mari, bukan hanya sekedar tema, tetapi benar-benar lahir dalam kehidupan kita yang akan memperbaharui, akan mengubah pola kehidupan kita. Seperti bayi Kristus yang harus bertumbuh, yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus diperhatikan. Maka mari kita perjuangkan damai itu dengan upaya, dengan pengorbanan, dengan kesetiaan, dengan ketekunan, supaya benar-benar kehidupan kita menampilkan kehadiran Sang Raja Damai, sehingga kapanpun dimanapun Tuhan mengutus kita, yang kita hadirkan hanyalah damai sejahtera. Selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, kemudian kita akan mengakhiri refleksi malam Natal ini dengan berdoa. Perjalanan Ibu Maria dan Bapak Yusuf dari tempatnya menuju ke tanah leluhur dalam rangka ketaatan akan perintah Sang Kaisar dalam rangka sensus, akhirnya bertepatan dengan saat kelahiran yang Kristus. Di sana kami boleh belajar betapa beratnya perjuangan, beratnya perjalanan untuk melahirkan damai sejahtera itu. Maka tolonglah kami, mampukan kami untuk berani meniti jalan sengsara, meniti jalan yang berat untuk melahirkan, menghadirkan damai sejahtera seperti yang Tuhan kehendaki. Terkadang kami pun merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa tidak layak seperti para gembala dalam ketakutan, dalam kesendirian, dalam kehampaan di tengah padang belantara. Engkau sapa, Engkau beri kabar sukacita, dan mereka kemudian menyikapi, menyongsong kabar itu, meninggalkan domba gembalaannya, meninggalkan tempatnya berada untuk menjemput, menjumpai Sang Mesias. Di sana berjumpa dengan Raja Damai yang masih dalam rupa bayi ini, yaitu bayi Kristus. Kami boleh mendapat pembelajaran bahwa damai itu sudah lahir, namun perlu untuk dirawat, dijaga, dipelihara, diperhatikan, dikasih, supaya pada waktunya tumbuh dan benar-benar menguasai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar kehidupan yang senantiasa menghadirkan damai kapanpun dan dimanapun untuk mengutus dan menempatkan kami. Oleh karena Tuhan, jadikanlah gereja sebagai gereja yang selalu menghadirkan damai, selalu munculkan dan menampakkan damai untuk kehidupan di dunia ini. Inilah seluruh kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, yang peringatan akan kelahirannya kami songsong dan tidak kami rayakan seluruh dalam sukacita.